Kita akan langsung sambut pemateri terdahsyat kita, mentor terdahsyat kita. Kita akan lihat video profil berikut ini. Betul anak SD. Bisa sukses di bisnis PTBS. Nah, benar teman-teman. Anak SD pun bisa sukses di bisnis ini. Tapi bukan berarti dia yang mengerjakan bisnisnya. Karena yang mengerjakan bisnisnya adalah orang tuanya. Nah, itu dahsyatnya bisnis PTBS. Anak kita, saudara kita yang masih di bawah umur pun bisa kita daftarkan menjadi mitra reseller PTBS, dan yang mengerjakan adalah orang tuanya. Di saat anak kita tembus poin rewardnya, PTBS tetap mencarikan reward tersebut kepada anak kita. Itu luar biasanya yang tidak ada di bisnis yang lain. Dahsyat, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu nonton nggak videonya? Bapak Ibu mantap nggak? Suami istri dan anak sukses bareng dan mendapat rewardnya bareng tuh. Coba Bapak Ibu mau nggak seperti itu? Coba diketik di kolom komentar. Ada gak yang mau satu keluarga sukses? Ada gak yang mau? Mau. Oh, ada juga yang mau ya. Kirain mau ibu-ibunya doang yang sukses ya. Mau. Nah, gimana caranya supaya satu keluarga bisa sukses? Nah, gitu ya. Nah, malam ini akan kita bahas. Bapak Ibu siapkan catatannya ya. Kita akan langsung sambut mentor terdahsyat kita, Coach Riko Pasola. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. PTBS, go berkah, no Nori riba, go Go. baitullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, tadi sudah dibuka oleh mentor kita Coach Gandhi Hendrawan dengan doa juga tadi ya. Sudah sholawat juga saya lihat tadi, dan juga Andri tadi, Coach Andri juga sudah memberikan sharingnya ya tentang bagaimana sekeluarga dia didaftarkan dan akhirnya satu persatu mulai berproses, dan insya Allah nanti akan menciptakan keluarga yang sukses sejahtera semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi ya. Kalau masih ada waktu, sebenarnya saya ada materi yang kedua, cuman kita lihat nanti ya. Home sharing Prabu Under the Cannon, membangun tim keluarga sukses sekeluarga. Masya Allah. Tadi udah banyak yang ngetikan mau ya. Mau sukses sendiri atau sukses sekeluarga, ya gak? Tadi kan di video ya, sukses sendiri itu sudah biasa, sukses sekeluarga luar biasa. Tergantung Anda ya. Karena di sini kan kita hanya berbagi ya. Oke. Nah, nanti teman-teman, kalau Anda membangun tim keluarga tuh ada dua tipe tim keluarga. Yang pertama adalah tim keluarga aktif dan produktif. Artinya anggota timnya itu semua aktif dan produktif. Keluarga Anda itu aktif belajarnya, aktif bertindaknya, aktif konsultasinya. Yang kedua ada tim keluarga tidak aktif dan tidak produktif gitu ya. Ada dua. Lanjut. Nah, kita bahas dulu tim keluarga aktif dan produktif. Nah, di tim keluarga aktif dan produktif ini, tim itu berisi keluarga yang sudah berusia dewasa dan memiliki motivasi sukses yang sama, punya kemauan untuk belajar dan bertindak bersama. Jadi anggota tim keluarga aktif dan produktif ini adalah anggota keluarga yang dewasa ya, artinya bukan anak di bawah umur, dan punya motivasi yang sama, pengen sukses, pengen mewujudkan impian dan sebagainya. Motivasinya sama dan punya kemauan untuk belajar dan bertindak juga bersama-sama. Itu anggotanya, isi dari tim keluarga yang aktif dan produktif ini. Nah, tim intinya adalah beranggotakan suami, istri, dan semua anak yang sudah dewasa, yang sudah kenal uang. Pasti ya, yang kenal uang dan senang uang gitu, senang duit. Nah, pasti ya. Jadi anggotanya suami, istri, dan semua anak yang sudah dewasa yang sudah paham tentang keuangan. Artinya sudah paham tentang mencari nafkah, sudah paham tentang mengejar sukses, dan seterusnya. Itu anggotanya. Nah, tinggal Bapak Ibu telaah analisa lagi kira-kira anggota keluarganya, baik suami, istri, anak-anak, ada nggak di antara mereka itu yang getol
nyari uangnya gitu. Punya jiwa bisnis, pengen usaha, kerjanya juga dia giat mencari uangnya. Nah, itu teman-teman harus di apa namanya? Dianalisa ya, anggota keluarganya. Karena kita mau bangun tim keluarga dan usahakan tim keluarganya aktif dan produktif. Lanjut. Anak yang belum dewasa atau di bawah umur bisa menjadi anggota tim juga, tetapi tidak aktif dan produktif. Nah, yang tidak aktif dan produktif ini akan kita bahas di subtopik kedua ya. Kita bahas dulu yang aktif dan produktif. Nah, tim keluarga inti ini akan prospek keluarga lainnya. Jadi, tim keluarga ini prospek keluarga lagi gitu. Keluarga lainnya. Seperti prospek pamannya, bibi, kakak kandung, adik kandung, sepupu, dua pupu. Jadi di sini membangun tim keluarga yang menciptakan duplikasi keluarga lagi. Paham nggak? Kita punya keluarga nih. Kita bangun dulu keluarga tim intinya. Saya, istri, dan beberapa anak yang dewasa gitu ya. Gabung. Kemudian prospek keluarga lain gitu. Keluarga dari istri ada kan? Istri pasti punya kakak, punya adik, prospek bareng-bareng gitu. Saudara dari ayah pasti punya juga, punya keluarga saudara dari ayah. Ayah juga pasti punya kakak, punya adik. Prospek lagi dari keluarga ayah gitu. Dari keluarga istri di prospek, prospek juga dari keluarga ayah. Nah, ketika keluarga dari istri bergabung, mereka juga lakukan yang sama. Mereka bangun dulu tim inti, mereka join dulu sekeluarga, mereka juga akan prospek keluarga berikutnya. Misalkan keluarga dari istri, kakak dan adik, kakaknya juga punya suami, ya kan? Atau punya istri. Adiknya juga punya suami dan istri, dan mereka juga punya anak. Dan mereka juga punya saudara lagi dari istrinya, atau saudara lagi dari suaminya. Ipar kita punya saudara lagi kan? Ipar kita tuh. Nah, prospek kita bantu. Karena ini kan pasti ada hubungan keluarga juga ya, walaupun nggak dekat tapi pasti saling menghargai, saling menghormati. Karena memang besanan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi membangun tim keluarga dan duplikasinya. Duplikasi keluarga juga. Bangun tim inti, prospek keluarga lain yang join, mereka gabung bikin tim inti keluarga inti dulu, baru mereka prospek lagi keluarga mereka berikutnya. Akhirnya sampai luxury itu ada hubungan keluarga semua, Bapak Ibu. Ada hubungan keluarga semua, ya. Insya Allah. Lanjut. Keluarga lain yang bergabung, yang tadi bergabung ya, kakak dari suami join, adik dari suami join, mereka juga bangun sistem, bangun tim keluarga juga, keluarga inti dulu. Adik kita nih punya suami, dia daftarkan suaminya, dia daftarkan anaknya. Adik saya misalkan, kakak saya juga punya istri, dia daftarkan istrinya, dia daftarkan anaknya. Baru mereka nanti kakak saya prospek keluarga istrinya, adik saya prospek keluarga suaminya gitu. Nanti keluarga suaminya, keluarga kakaknya, semuanya nanti bangun seperti apa yang kita lakukan, mereka lakukan. Akhirnya terjadilah duplikasi. Akhirnya keluarga duluan di situ. Ya. Nah, orang lain gimana? Orang lain nanti. Ya, ketika duplikasi keluarga berjalan, kita prospek orang lain, kita bantu keluarga kita yang di bawah yang belum terduplikasi. Suntik orang baru dari kita. Kita suntik gitu kan. Akhirnya duplikasi berjalan. Mungkin nanti berikutnya ada teman kita yang join, kita arahkan juga. Ini teman kita nih, bukan saudara, bukan keluarga. Tapi kita ceritakan, kamu udah join, bangun dulu keluarga inti, keluarga, tim keluarga. Nah kan nanti disuruh ikut sharing juga di sini. Diajarkan juga seperti ini. Ya kan, mau juga arahkan mereka bangun tim keluarganya dulu. Nah, apalagi nanti ikut belajar juga, kita bahas lagi tentang bangun tim keluarga, mereka paham. Akhirnya terjadilah duplikasi keluarga. Walaupun nanti ada orang-orang, teman-teman yang bukan keluarga kita, mereka juga bangun keluarga dulu. Nanti mereka baru prospek orang lain juga. Dan orang lain itu ternyata bangun tim keluarga dulu. Sama. Akhirnya duplikasi ini berjalan luar biasa. Karena kan banyak kita itu ada yang gampang memprospek orang di luaran, ada yang kesulitan. Nah, kalau kesulitan prospek orang di luaran, kita coba dari keluarga dulu. Gitu. Kenapa? Supaya sekeluarga sukses. Sampai ini paham ya? Coba silakan di screenshot dulu Bapak Ibu. Supaya bisa dibaca-baca lagi. Udah ya? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasinya Bapak Ibu. Untuk membangun tim keluarga aktif dan produktif. Slide-nya agak telat ya. Nah, seperti ini. Anda bergabung nih. Anda mau perempuan, mau laki-laki, anggap yang di atas itu Anda. Kalau Anda laki-laki ya bayangkan di atas itu gambar laki-laki. Kalau Anda perempuan, bayangkan di atas itu Anda perempuan. Nah, Anda bergabung kan? Setelah Anda bergabung, Anda daftarkan anak-anak Anda dan suami atau istri Anda di bawah jaringan Anda di kiri dan di kanan.
Coach kan kakinya cuma 2. Iya kalau anak Anda banyak, ya jangan basic. Anda upgrade dulu. Supaya kaki di bawah Anda 4. Anda bisa isi semua anggota keluarga Anda. Hmm. Upgrade ke reguler, Anda punya anak 3, semua keisi kaki Anda. Anda daftarkan dulu mereka. Tapi ilustrasinya di sini kita anggap adalah Anda basic ya. Kita anggap Anda basic. Nah, Anda isi ya, Anda daftarkan. Cara mendaftarkannya ya biasa, Anda harus prospek juga, bukan daftarkan begitu saja. Kalau daftarkan begitu saja, khawatirnya yang Anda daftarkan itu tidak punya motivasi, tidak paham juga, ya kan? Tahu-tahu didaftarin. Ya namanya orang nggak tahu apa-apa didaftarin, ya dia nggak punya motivasi. Tetap nanti Anda prospek dengan cara prospek atau pola prospek yang benar. Tetap, walaupun saudara sendiri, walaupun keluarga sendiri, tetap diprospek dengan metode yang benar. Supaya pahamnya sama. Bukan main tunjuk-tunjuk aja. Banyak kok main tunjuk aja. Anaknya gabung, iparnya gabung, saudaranya gabung, tapi nggak jalan gitu. Karena main tunjuk-tunjuk, apalagi dibayarin gitu kan. Nggak punya motivasi dan nggak merasa rugi kalau nggak jalankan bisnis gitu kan. Karena dia nggak keluar uang. Tapi tetap prospek saudara itu dengan cara yang benar. Tetap ya, tetap pakai ilmunya. Nah, Anda daftarkan. Misalkan Anda laki-laki nih, Anda daftarkan istri dulu, tapi istri Anda prospek gitu kan. Anda prospek, ikut seminar juga, akhirnya paham. Sama, walaupun istri sendiri atau suami sendiri. Nah, kalau Anda perempuan, berarti Anda daftarkan suami. Tetap cara prospeknya supaya paham. Karena saya lihat di sini ada yang suami istri ya, ada Bunda Ani ya, Bunda Ani Cianjur ya, sama Pak Cucu. Alhamdulillah itu luar biasa. Suami istri join. Insya Allah nanti bisa sukses keluarga. Mungkin kalau anaknya masih bocil, ya boleh didaftarkan, boleh tidak. Anda daftarkan istri Anda prospek sampai istri Anda bergabung. Kalau istri Anda nggak punya uang, ya setidaknya punya motivasi. Berarti Anda yang keluarkan uang. Tapi pastikan istri yang bergabung ini punya motivasi, paham. Betul-betul menyimak pembelajaran di seminar. Betul-betul paham potensi bisnis ini gitu. Bukan asal didaftarkan saja. Walaupun toh misalkan itu istri, pasti kan kalau istri kita nggak kerja, tetap aja uangnya dari suami. Betul, tapi kalau istri kerja ya dia bisa keluarkan uangnya sendiri gitu kan. Yang penting pastikan punya motivasi, paham. Kalau orang paham insya Allah punya motivasinya. Kemudian Anda daftarkan anak Anda juga ya. Anda daftarkan anak Anda juga di kanan misalkan. Nah kalau anak Anda yang dewasa 1 ya 1. Kalau punya 2 coach, punya 3 ya Anda harus upgrade. Upgrade dulu. Supaya 2 orang anak atau 3 orang anak Anda daftar semua. Di kaki yang berbeda ya. Di kaki yang berbeda. Jangan ditaruh ditumpuk satu kaki. Kalau Anda basic punya anaknya lebih dari 1 ya otomatis Anda tumpuk. Ya enggak. Karena kaki Anda cuma 2. Anda daftarkan pasangan Anda, suami atau istri Anda, kemudian anak Anda yang dewasa, di prospek dengan cara yang benar ya. Makanya nanti betul-betul belajar cara prospek. Jangan ilmu jangan dianggap sepele ya. Karena nggak gampang juga ngeprospek saudara sendiri. Banyak tuh teman-teman tadi Bunda Umi, ya kan. Suami nggak paham, akhirnya nggak mau karena nggak paham gitu kan. Karena salah cara mengajaknya, salah gitu kan. Saya bisa bilang salah walaupun saya belum nanya, saya sudah pastikan salahnya ngajaknya, nggak pakai pola, nggak pakai ilmu. Nah, jadi nanti Bunda Umi belajar lagi ya supaya prospeknya lebih lancar, tidak ada orang yang negatif. Nah, lanjut ya. Nah, Anda sudah bentuk tim inti nih, ya kan? Anda istri dan anak. Nah, atau Anda suami dan anak. Nah, Anda beserta tim inti keluarga ini bersama-sama prospek keluarga yang lain. Seperti adik kandung, kakak kandung, sepupu Anda, paman Anda, dan bibi Anda. Anda sendiri punya kakak, adik, sepupu, paman, dan bibi. Istri Anda juga punya kakak, adik, sepupu, paman, dan bibi. Orang tua mungkin kalau masih aktif, artinya masih seger gitu ya. Masih nyari uang, itu orang tua juga bisa diprospek. Ya, paham ya? Anak juga, anak punya sepupu, saudara sepupunya, ya kan? Pamannya, kalau paman anak berarti saudara kita, betul nggak? Nah, bersama-sama Bapak Ibu, Anda istri anak bantu prospek saudaranya istri, Anda istri dan anak bantu prospek jamitnya anak, saudara-saudaranya dari anak gitu. Jadi ini tim keluarga ini inti bekerja bersama, bersama-sama. Ya, coba dibaca lagi. Anda beserta tim inti keluarga bersama-sama prospek keluarga yang lain. Jadi barengan. Bertiga ini ke sana ke sini datangi silaturahmi ke pamannya anak otomatis saudara kita gitu kan. Nah, anak kita ikut.
bantu meyakinkan juga, ayolah Om, ayo Paman, yuk kita rame-ramean di bisnis ini yuk gitu kan. Enak ya kalau seperti itu. Lanjut. Nah, istri, Anda, anak, istri, prospek, saudaranya istri. Mungkin kakaknya istri, ya kan? Sampai kakaknya istri bergabung. Bantu lagi istri prospek, adiknya misalnya, sampai adiknya bergabung. Anak juga sama, anak punya saudara sepupu, ya kan? Prospek. Nah, saudara sepupu anak ini kan punya orang tua, berarti pamannya. Pamannya nanti kita bantu prospek. Sepupunya prospek orang tuanya sendiri. Artinya pamannya anak kita atau saudara kita. Atau langsung pamannya gitu, paman anak kita. Artinya adik kita atau kakak kita. Libatkan keluarga ini, tim keluarga ini, prospek bareng-bareng. Saling meyakinkan gitu kan. Caranya ya cara kekeluargaan gitu ya, meyakinkannya cara kekeluargaan gitu. Tapi tetap bangun impian, tetap gali kebutuhan, tetap gitu ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Lanjut. Nah, berikutnya saudara-saudara Anda yang akhirnya bergabung, ya saudara Anda itu dari saudara dari istri, saudara Anda sendiri gitu kan. Yang akhirnya bergabung, Anda arahkan juga untuk memulai dengan membangun tim keluarga inti dulu. Jadi saudara istri kakaknya ini bangun tim intinya, pasti punya istri punya anak gitu kan. Nah, seperti ini. Ini misalkan kakaknya istri ini udah gabung. Kakaknya istri ini itu pasti punya anak, punya istri. Suruh arahkan kakaknya istri untuk bangun tim inti dulu. Adiknya istri nih, perempuan, pasti punya suami dan punya anak. Arahkan untuk bangun tim inti juga seperti Anda di awal. Anak, misalkan paman dan bibi yang bergabung. Paman dan bibi anak ini berarti kan saudara Anda, adik Anda, kakak Anda gitu kan. Nah, bareng-bareng arahkan si paman ini untuk bangun tim inti juga. Si paman pasti punya istri dan anak. Si bibi yang di kanan sama. Sebelum dia prospek orang lain, arahkan untuk mendaftarkan keluarga inti dulu. Baru kemudian mereka prospek keluarga yang lain. Kalau dia si apa kakaknya istri nih pasti punya istri ya kan? Istri pasti punya saudaranya, saudara dari istri, prospek bareng-bareng istri. Anaknya, anak Anda punya paman, punya bibi, ya saudara Anda, prospek. Dan semuanya ini sama. Akhirnya terjadilah duplikasi keluarga Bapak Ibu. Akan terjadi duplikasi jaringan keluarga ke keluarga berikutnya. Jaringan akan menjadi besar Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya. Boleh nggak nyelip orang lain? Ya boleh-boleh aja. Ya nggak? Nanti orang lain itu arahkan untuk bangun tim keluarga dulu juga. Akhirnya Pak, duplikasi dua ini cepat banget Bapak Ibu. Belum belum prospek orang lain tapi saudara keluarganya sudah digabungkan. Duplikasinya langsung dapat dua itu. Ya enggak? Satu orang suami langsung dapat duplikasi dua, istri dan anak. Istri juga insya Allah nanti langsung dapat duplikasi dua. Dia pasti punya kakak dan adiknya. Kakak dan adiknya punya istri dan suami dan anak juga. Seterusnya seperti itu. Nanti kita bantu. Berikutnya kalau duplikasi keluarga ini sudah berjalan, baru kita prospek orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Ya, tapi saudara-saudara kita yang sudah bergabung itu kita bantu mereka. Mereka pasti memprospek saudara atau keluarga mereka juga, dan saudara dan keluarga mereka pasti ada hubungan baik dengan kita juga karena kita masih ada hubungan saudara, mungkin dari hubungan dari pernikahan, mungkin memang masih satu garis keturunan gitu kan. Nah, insya Allah kalau bersama-sama seperti ini eh, saudara yang kita prospek akan lebih yakin. Kenapa? Semua saudaranya tim arisan gitu bisa join semua kan, luar biasa ya, tim arisan keluarga gitu. Cuman caranya nggak sekaligus, satu persatu. Kalau sekaligus itu biasanya orang nggak dengerin karena misalkan lagi arisan keluarga kita prospek mereka itu nggak akan masuk. Jadi prospek itu tetap one by one dulu. Ambil dulu satu-satu gitu caranya ya. Lanjut. Prospek camit yang bukan keluarga atau orang lain, prospek orang lain, bisa Anda lakukan nanti setelah duplikasi keluarga ini berjalan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah jalan, istri sudah duplikasi, duplikasi di bawah istri juga sudah menduplikasi lagi, anak juga sama, di bawah anak sudah ada, yang di bawah anak juga sudah menduplikasi, sudah berjalan, Anda prospek orang lain. Keluarga lain atau tetangga, teman, teman kantor. Nanti bantu keluarga mana yang belum terduplikasi, masih terseok-seok, isi kakinya, bantu. Seperti itu. Akhirnya duplikasi berjalan terus, terisi jaringannya itu. Ya.
dan isinya keluarga kita semua. Nah, ketika kita lakukan ini capeknya sama, tapi hasilnya beda. Capeknya sama, tapi sekeluarga sukses. Betul ya? Sebenarnya kan kita lagi ngembangkan bisnis kita, tapi di dalamnya ada saudara, ada keluarga kita, ada suami kita, ada anak kita, ada kakak kita, adik kita. Orang berikutnya berarti kita taruh di bawah mereka. Mereka kebantu nggak? Kebantu. Dan ketika mereka closing pun tetap kita kebantu. Aliran poin tetap ke kita, bonus pasangan tetap terjadi. Jadi kita saling bantu. Kita prospek, mereka prospek. Kita prospek closing, kita taruh di bawah mereka. Iya, kenapa? Ya kaki kita cuma segini gitu kan. Pasti kita orang berikutnya kita taruh di kaki mereka. Karena ketika kita closing ke saudara, kita anggap kita belum prospek, kita anggap belum closing. Supaya kita prospek lagi orang lain. Baru kita taruh dan otomatis kita taruh di bawah mereka. Sampai di sini paham ya? Tim keluarga aktif dan produktif. Silakan mau di screenshot dulu. Lanjut ya. Nah, itu tim keluarga aktif dan produktif. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, tim keluarga tidak aktif dan tidak produktif, Bapak Ibu. Tim ini, tim keluarga tidak aktif dan tidak produktif, berisi keluarga yang sudah berusia dewasa, tapi tidak memiliki motivasi sukses. Ada nggak? Ada aja. Istri kita nggak punya motivasi, tapi tetap kita daftarkan. Suami kita nggak punya motivasi, tetap kita daftarkan. Itu artinya kita membangun tim keluarga yang tidak aktif dan tidak produktif. Dan siapa? Dan anak Anda yang masih di bawah usia. Kanak-kanak atau bocil. Aktif nggak dia nanti? Ya enggak. Produktif juga enggak. Tapi tetap Anda daftarkan. Ya kan? Nah itu isinya. Jadi kalau bedanya yang tadi, tim keluarga aktif dan produktif tadi itu isinya adalah anggota keluarga dewasa yang punya motivasi sama, mau berjuang, mau belajar, mau bertindak, pengen sukses bareng-bareng. Nah, di keluarga yang ini, tim keluarga yang ini itu tidak aktif dan tidak produktif isinya ya. Pasangan yang tidak punya motivasi tapi tetap kita daftarkan, anak masih di bawah umur tapi kita pengen mereka juga sukses gitu ya. Itu isinya. Nah, berikutnya Anda mendaftarkan mereka bergabung hanya untuk menaruh nama. ID mereka saja, cuma naruh nama. Karena Anda sudah tahu mereka tidak akan aktif, mereka tidak akan produktif. Mereka tidak akan menjalankan bisnisnya, tapi Anda berniat untuk bekerja keras mensukseskan mereka. Boleh nggak? Ya boleh. Contoh saya taruh anak saya SD kelas 6, SMP SMA kelas 1, kuliah baru semester 1, 3 orang. Saya nggak berharap mereka aktif, tapi kenapa saya daftarkan mereka semua? Karena saya pengen melihat mereka nanti sukses. Mereka di saat mereka dewasa, mereka nggak perlu kerja keras. Mereka nggak perlu apa namanya ditunjuk-tunjuk orang lain untuk makan gaji. Mereka punya penghasilan sendiri gitu. Kenapa? Sudah saya bangunkan bisnisnya dari awal ketika mereka belum paham apa-apa. Ketika mereka belum tahu kejamnya dunia, ketika mereka belum tahu sulitnya cari uang, saya sudah bangun, sudah saya rintiskan bisnis untuk mereka. Insya Allah ketika mereka butuh uang, uangnya sudah ada. Luxurinya sudah cair buat mereka ketika mereka butuh uang pas mereka dewasa nanti. Nah itu tujuannya. Kita bekerja keras niatnya untuk mensukseskan mereka. Ya, itu ya, paham ya? Kita lanjut. Untuk membangun tim keluarga. Nah, tim keluarga yang tidak aktif dan tidak produktif ya. Anda prospek dulu saudara-saudara kandung Anda. Nah, setelah Anda daftarkan tim inti Anda ini, anak dan pasangan Anda, ya mereka tidak aktif. Nah, setelah itu baru Anda prospek. Tetap Anda prospek keluarga dulu, keluarga yang lain. Adik, kakak, ya kan? Anda prospek dulu saudara-saudara kandung Anda yang lain. Nah, usahakan pasangan Anda ikut andil membantu Anda prospek saudara-saudara kandung Anda. Misalkan nih, istri saya nggak aktif, tapi kita mau prospek nih. Usahakan istri ikut, walaupun dia nggak jalankan bisnis, ya minimal ikut ngomong lah. Ikut ngomong, bilang, bener, bener, Om misalkan, atau bener, bener Dek, misalkan ke adik kita ya, atau adik istri. Ikut ngomong aja gitu. Bener Dek, nggak ada ini kok, nggak ada kewajiban-kewajiban, kita nggak disuruh belanja. Bener kok, nggak ada resiko rugi. Ini kan si ayah juga sudah sekian bulan nggak ada tuh. Nah, minimal cuman ngomong gitulah. Walaupun dia nggak aktif produktif, tapi ada andil ikut bicara gitu. Ketika kita libatkan pasangan kita, mah ayo mah ikut, kita prospek adik mama.
Ya yuk, nanti mama ikut ya ngomongnya. Nggak usah menjelaskan, tapi cuman ikut ngomong, kasih tahu di sini bisnis ini benar, perusahaannya benar. Cuman gitu aja. Ceritakan aja. Ayah kan sudah join nih sudah sekian bulan. Mama ceritakan aja. Selama ini ayah seperti apa gitu. Ada nggak hal-hal yang bikin ayah ini rugi, hal-hal yang bikin ayah ini berat, yang bikin ayah terpaksa melakukan ini, terpaksa keluar duit. Mama tinggal cerita itu aja. Nggak usah cerita presentasi bisnis, nggak usah. Bilang aja, bantu bicara, ikut meyakinkan. Nah, gitu caranya. Walaupun istri kita atau suami kita nih nggak prospek gitu kan, tapi libatkan, anterin ya. Misalkan kalau ayah kita, apa suami kita nih atau istri kita, Bun, ayo anterin Bun. Nanti Bunda ikut ngomong ya. Ceritakan aja lah, ceritakan aja supaya apa saudara kita nih yakin ini bisnis benar gitu. Keren ya, itu namanya tim keluarga. Walaupun dia tidak aktif, tidak punya database, nggak belajar, minimal cerita aja, nggak ada keluar uang lagi, nggak ada tutup poin, nggak ada ini, nggak ada itu, tinggal gitu aja, bantu gitu ya. Nah, libatkan pasangan kita yang tidak aktif dan tidak produktif tuh. Tapi insya Allah nanti ketika dia terlibat, lama-lama dia aktif. Akhirnya, walaupun dia nggak tahu cara prospek, dia dapat database. Ya, ini Bunda punya ini nih, Camit, yuk bantu ya, prospekin. Malah dia yang punya Camit akhirnya. Akhirnya dia dari tidak aktif dan tidak produktif akhirnya walaupun dia masih belum bisa tapi akhirnya dia punya camit gitu, yang prospek tetap kita gitu ya. Jadi prospek saudara kandung setelah kita daftarkan keluarga kita yang tidak aktif dan tidak produktif, baru kita prospek saudara kita yang lain kita taruh di bawah pasangan kita atau anak kita yang tidak aktif tadi, karena tujuan kita mau mensukseskan mereka. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, saudara-saudara Anda yang sudah bergabung, ya ketika Anda prospek pasti ada saudara yang gabung. Anda taruh kan, Anda taruh di bawah anak Anda taruh di bawah pasangan Anda, suami atau istri Anda. Nah, saudara-saudara yang berikutnya ini yang gabung, itu yang kita harapkan untuk aktif dan produktif. Ajak belajar, ya kan? Nah, arahkan juga untuk membangun tim keluarga inti dulu seperti Anda juga. Syukur-syukur mereka punya tim keluarga inti yang aktif langsung. Wah, langsung jalan tuh. Tapi kalaupun mereka tidak punya seperti Anda, ya mereka tetap daftarkan keluarga intinya dulu. Mungkin seperti Anda, suami atau istrinya nggak aktif, anak masih kecil, nggak apa-apa. Karena nanti dia lakukan juga, dia prospek saudara berikutnya yang sekiranya akan aktif dan produktif. Nah, tetap terjadi duplikasi keluarga di sini Bapak Ibu. Tetap terjadi duplikasi keluarga ke keluarga gitu. Kita lanjut. Keluarga lainnya yang bergabung kemudian membangun tim keluarga juga dan akan prospek keluarga lainnya. Saudara dari ayah, dari ibu, sepupu, dua pupu, tiga pupu gitu ya dan seterusnya. Akhirnya terjadi duplikasi keluarga ke keluarga. Ketika orang lain yang Anda daftarkan teman Anda atau Anda dapat dapat dari online sekalipun, ceritakan, bangun tim keluarga dulu. Akhirnya dua itu cepat. Duplikasi itu tuh cepat. Kenapa? Saudara sendiri, keluarga sendiri. Tanpa harus menunggu bisa closing orang lain. Karena untuk closing orang lain mungkin butuh waktu lebih lama. Belajarnya harus lebih keras, lebih fokus. Ya, buktinya banyak teman-teman di sini yang belum bisa closing orang lain. Tapi mengclosingkan keluarga, insya Allah kalau caranya benar, lebih cepat. Ya, ya, suami kita nggak mau atau istri kita nggak mau, kita punya adik, punya kakak, punya saudara sepupu, betul nggak? Saudara sepupu dari ibu, saudara sepupu dari ayah, itu camit semua, database semua. Makanya bangunlah komunikasi dari awal sekarang, P1, ya nggak? Bangun komunikasi, udah lama nggak ngobrol sama saudara sepupu yang beda tempat, beda kampung, beda provinsi, sapa. Mulai dari sekarang, untuk apa? Bangun tim keluarga. Sampai sini paham ya? Paham? Silakan di screenshot Bapak Ibu. Siap. Kita lanjut dengan ilustrasinya ya. Tim keluarga aktif dan tidak aktif dan tidak produktif. Anda bergabung nih. Nah, setelah Anda bergabung, Anda daftarkan anak-anak Anda dan suami atau istri Anda di bawah jaringan Anda di kiri dan di kanan. Kita asumsikan mereka tidak aktif. Ya, karena ini kan yang kedua ya. Tim keluarga tidak aktif dan tidak produktif. Nah, Anda daftarkan dulu nih istri atau dan anak ya. Pasangan lah. Kalau Anda perempuan berarti suami dan anak. Kalau Anda laki-laki berarti istri dan anak. Udah gitu, Anda baru prospek keluarga yang lain, tapi daftarkan dulu anggota keluarga inti Anda. Anda kemudian prospek keluarga yang lain seperti adik dan kakak kandung Anda, sepupu, menantu, ya, saudara dekat maupun saudara jauh yang bisa Anda hubungi. Anda yang prospek, bukan istri Anda, bukan suami Anda yang prospek, bukan anak Anda, Anda. Anda prospek, libatkan tim, libatkan mentor seperti biasa. Tapi saudara dulu nih targetnya.
dan Anda closingkan, Anda taruh di bawah istri. Jadi Anda yang closingkan, bukan istri. Kalau tadi kan istri yang closing ya, yang prospek. Ini Anda. Makanya Anda suntik. Suntik di kaki istri. Saudara Anda yang pertama. Berikutnya saudara Anda berikutnya. Isi kaki istri dan kaki anak. Suntik. Jadi Anda, makanya panahnya dari atas, bukan dari bawah. Karena Anda yang prospek, Anda yang closing. Taruh di bawah istri dan anak. Nah, istri dan anak punya poin, punya bonus pasangan juga. Ketika berikutnya bertumbuh, semua sukses sekeluarga. Anda, istri, anak. Walaupun istri dan anak atau suami dan anak tidak produktif, tapi Anda yang kerja keras dan mau, sekeluarga itu akan sukses. Kenapa? Kalaupun istri anak tidak Anda daftarkan atau suami dan anak tidak Anda daftarkan, Anda tetap kerja keras kok. Tetap prospek, betul nggak? Sekarang kerja keras Anda apakah pengen ngefeknya ke Anda doang atau pengen ngefek ke sekeluarga? Sama kerja kerasnya, prospek ditolak, prospek nanti closing, tetap kerja keras. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kerja keras Anda ini hanya akan ngefek kepada Anda doang atau kerja keras Anda ini akan ngefek ke sekeluarga Anda? Tinggal itu aja pikirkan. Karena capeknya kerja kerasnya sama. Belajarnya sama, capek ya. Prospeknya sama, ada resiko ditolak. Makan hati dulu gitu kan. Bangkit lagi, semangat lagi. Pertanyaannya cuma itu, apakah Anda ingin kerja keras Anda itu hanya ngefek kepada Anda sendiri, Anda sendirian, atau kerja keras Anda ngefek keluarga? Kerja kerasnya sama. Anda bisa closing 4 orang, Anda sendiri juga bakalan bisa. Setahun mungkin, 6 bulan mungkin, 2 tahun mungkin closing 4. Tapi kalau Anda doang, ya berarti Anda doang yang menerima efeknya, yang akan sukses. Tapi kalau di dalamnya ada anggota keluarga, kerja keras Anda akan menyukseskan sekeluarga. Nah, kira-kira pilihannya seperti apa yang Anda inginkan? Karena kita ada di sini ini punya peluang mensukseskan sekeluarga. Bukan kita doang. Itu kerennya. Di luaran kita kerja, kita doang yang terima penghasilan. Di luaran kita dagang, kita doang yang terima penghasilan. Tapi di PTBS kita berbisnis, sekeluarga, segerbong keluarga kita bisa punya penghasilan. Keren nggak tuh? Capeknya sama, prospek. Betul nggak? Tapi satu keluarga, satu gerbong keluarga kita bisa menikmatin yang namanya new ambassador nantinya, star ambassador nantinya, big star ambassador, luxury sampai champion. Padahal yang kerja kita, tapi sekeluarga ngefek. Pahamnya sampai di sini. Kita lanjutkan. Sama, ketika Anda sudah daftarkan anak istri Anda, asumsi mereka nggak produktif, nggak aktif, Anda prospek keluarga Anda yang lain, saudara sepupu, adik, kakak, menantu, mertua, Anda taruh di bawah anak dan istri Anda atau anak dan suami Anda. Nah, ketika mereka bergabung, sepupu Anda, paman, bibi, atau adik, kakak kandung, arahkan juga sama. Arahkan mereka belajar supaya paham membangun tim keluarga dulu sebelum orang lain. Nah, nanti mereka daftarkan juga. Akhirnya kan langsung ada 2 kaki tuh. Tinggal bantu ngisi kaki saudara atau keluarga mereka juga. Mereka prospek, kita bantu. Sama, kita bangun tim keluarga dulu. Duplikasi keluarga. Ya. Saudara-saudara Anda yang akhirnya bergabung, Anda arahkan untuk memulai dengan membangun tim keluarga inti juga, anak, suami atau istri. Terserah mau mau tim keluarga aktif dan produktif atau tidak aktif dan tidak produktif. Terserah, yang penting daftarkan dulu anggota keluarganya. Terserah mau reguler semua, mau bisnis semua atau basic semua, terserah. Yang penting ada dulu anggota keluarga kita. Seperti itu ya. Nanti mereka akan melakukan hal yang sama seperti Anda. Setelah mereka bangun keluarga inti, mereka baru prospek saudara-saudara lainnya yang bukan keluarga inti untuk digabungkan di kaki-kaki anak ataupun pasangannya. Nah, akhirnya terjadi duplikasi ya. Si paman mendaftarkan anak dan istrinya, si bibi mendaftarkan suami dan anaknya. Yang ini juga sama gitu ya, mendaftarkan pasangan dan anaknya sebelum prospek saudara atau keluarga lainnya. Akhirnya apa? Terjadi duplikasi. Mereka pun sama, bangun keluarga inti dulu ke bawah, baru prospek orang lain. Keluarga inti yang sudah dibangun, prospek orang lain, keluarga lain juga bergabung, bangun keluarga inti dulu, baru prospek lagi. Seperti itu. Akhirnya duplikasi ini sampai luxury insya Allah. Terjadi rantai rantai duplikasi keluarga di situ. Walaupun di tengah-tengah ada orang lain atau di mana ada orang lain, tapi nanti ke bawahnya keluarga dia juga, keluarga orang lain itu. Gitu ya. Ketika kita prospek dan mengclosingkan orang lain, tetap orang berikutnya adalah keluarga orang lain itu yang dibangun dulu. Terjadi lagi sampai titik mana mereka prospek orang lain lagi.
Akhirnya tetap orang lain yang bergabung akan bangun tim keluarga dulu seperti ini semua. Sampai nanti ada titiknya baru mereka bareng-bareng prospek keluarga lain atau orang lain yang bukan keluarganya. Dan insya Allah akhirnya terjadi duplikasi. Akan terjadi duplikasi jaringan keluarga. Ini saya pikir jauh lebih memungkinkan, lebih mudah dan lebih cepat Bapak Ibu. Lebih cepat. Tapi intinya satu, prospek keluarga itu dengan cara yang benar juga. Karena tahapan prospek yang kita pelajarin, ice breaking P1, P2, membangun menggali kebutuhan itu sebenarnya tujuannya salah satunya adalah menghindari, meminimalisir negatif orang-orang. Kalau kita nggak pakai tahapan prospek itu, orang pasti banyak negatif, termasuk keluarga kita sendiri. Karena kita nggak ada tahapannya, kita nggak pakai polanya. Nah, coba lihat Bapak Ibu, yang sudah mempraktekkan, tidak ada ketemu camit negatif, tidak ada yang ketemu camit negatif, semua positif. Paling apa? Paling terakhir kendala modal, itu wajar. Tapi ingat, nggak ada yang negatif satupun. Coba katakan yang sudah membuktikan ketika melakukan prospek sesuai tahapan, P1-nya dilakukan, P2-nya dilakukan, P3-nya dilakukan, sampai seminar, sampai follow up. Yang betul-betul melakukan tahapan prospek itu masih ada nggak camit yang negatif? Coba, negatif nggak? Yang sudah melakukan boleh komentar nih. Masih ketemu nggak camit negatif? Camit negatif itu kalau kita tidak pakai pola. Tiba-tiba ketemu langsung bicara ngajak bisnis. Biasanya itu yang negatif. Termasuk keluarga saudara kita pasti negatif kalau kita pakai seperti itu. Tapi ketika kita pakai polanya, nggak ada yang negatif Bapak Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Coba siapa yang sudah membuktikan bahwa dengan melakukan pola yang benar, tidak ada camit yang negatif. Paling apa? Kendala modal. Tapi dia tidak negatif. Tidak, oh ini begini, oh itu begini. Nggak ada. Coba, siapa yang mau komen? Bunda Yulida nggak ada, Lulu Yulianti ada. Maksudnya apa nih? Kalau Bunda Lulu kan belum belajar ya, tahapan prospek juga belum paham. Betul ya? Terakhir camit saya semuanya kendala modal. Iya, itu mah wajar ya. Tapi yang poin kita adalah ketika kita melakukan tahapan prospek ini benar, poin yang saya mau sampaikan adalah apakah ada yang negatif? Padahal sudah benar kita lakukan. Bunda ini nggak ada. Bunda suka itu nggak ada. Ya itu. Makanya pakai tahapan itu. Kalau camit kendala modal, itu nanti kita eh, ininya di tahap follow up. Nah, di situ itu penting menyambungkan camit kepada mentor. Mentor akan bantu memahamkan konsep solusi kendala modal. Tapi poin yang saya sampaikan sekarang tidak ada camit yang negatif. Nggak ada. Kalau teman-teman masih ketemu camit negatif, coba evaluasi. Pasti cara prospeknya salah. Tidak mengikuti pola yang sudah diajarkan. Coba, kalau nggak percaya. Yang sudah menggunakan pola yang benar, tidak ada yang negatif. Ah, ini MLM, ah, ini itu, ah, ini. Nggak ada kalau polanya benar. Tapi kalau polanya nggak benar, yang negatif itu pasti pola yang Anda lakukan itu belum benar. Salah. Akhirnya camit itu negatif. Nah, itu yang terjadi kepada keluarga Anda yang menolak, yang negatif. Anda nggak pakai pola, prospek suami, prospek istri, prospek anak nggak pakai pola. Malah saudara kita, keluarga kita sendiri negatif. Ya sama, orang lain juga akan negatif juga. Makanya kenapa kita belajar? Ya untuk ini, untuk menghindari, meminimalisir, mengurangi orang-orang yang negatif. Kalau orang sudah positif, kita mau lanjut itu enak. Walaupun nanti ujungnya kita nggak tahu ya. Kalau Allah ridho pasti closing, kalau Allah belum ridho ya nggak closing. Tapi kita melanjutkannya itu enak. Dia nggak negatif, dia positif, positif, paham, menyimak. Insya Allah Bun, tapi belum ada uang. Positif. Lebih enak daripada menghadapi camit negatif. Capek kan? Kita dituduh macam-macam. Betul? Ya, karena kita tidak pakai polanya. Tapi ketika kita pakai pola, saya bisa yakinkan, bisa pastikan teman-teman tidak ketemu lagi yang namanya camit negatif. Nggak ada. Yang sudah membuktikan pasti banyak di sini ya. Pasti sudah banyak. Tapi kalau Anda masih salah, itulah penyebab camit itu negatif. Termasuk saudara Anda sendiri. Sayang kan? Akhirnya kita mau bangun tim keluarga, keluarga kita udah negatif. Gara-gara apa? Belajarnya nggak fokus. Sudah dikasih tahu caranya, nggak dipraktekkan atau nggak dibaca. Ada kesempatan bertanya nggak bertanya, ya gitu. Akhirnya yang harusnya bisa positif jadi negatif. Oke, baik. Cukup ya.
Nah, ini Coach Andri nih, yang menunda pun akan mengusahakan Coach kalau prospek sesuai arahan. Nah, betul. Karena motivasinya tumbuh. Walaupun dia kendala modal, tetap dia akan mengusahakan. Ketika kita pahamkan ide-ide solusi kendala modal, dia akan mengusahakannya. Karena pola yang kita lakukan udah benar. Karena ada membangun impian, membangun motivasi, menggali kebutuhan sukses di situ. Itu akhirnya dia tetap punya motivasi walaupun kendala modal. Tapi kalau kita salah, kendala modal udah selesai, dia mundur. Tapi bukan itu sih yang kita bahas, adalah positif atau negatif. Nggak ada yang negatif ya. Sampai sini paham ya? Silakan di screenshot. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya sekarang Bapak Ibu. Kesimpulan membangun tim keluarga. Membangun tim keluarga lebih mudah. Kenapa? Karena adanya ikatan jiwa di dalam anggota keluarga. Ada ikatan emosional, chemistry, dah keluarga sendiri. Cuman ingat, tiangnya tetap pakai cara yang benar. Akan lebih mudah ketika mereka paham, anak kita paham, istri kita paham, suami kita paham. Akhirnya apa? Oh, ini bisnis Bunda. Waduh, keren Bun. Yuk kita bareng-bareng. Nah, enak seperti itu. Atau Anda pun ngajaknya juga enak. Ayolah ayah, yuk ya. Kita bareng-bareng di sini ya. Ayah kan capek tuh kerja di kuadran kiri. Nah, Bapak Ibu sudah belajar kuadran kiri, kuadran kanan. Kenapa tidak disampaikan juga? Kuadran kiri gini ya kan ayah sudah tahu nih. Ini nggak ada ujungnya ya. Kenapa tidak sambil ayah kerja kuadran kiri, kita bangun kuadran kanan bareng-bareng. Ya enggak? Enak ya? Lebih enak, lebih mudah harusnya. Kalau caranya benar. Makanya belajar untuk tahu cara yang benarnya prospek itu seperti apa. Ini kan bukan teknik prospek kan sudah saya sudah sampaikan teknik prospek tidak kita bahas di Zoom, di Zoom live ya, Zoom live. Kita nggak bahas. Terus gimana? Ya, pergunakan grup, pergunakan mentor Anda. Lanjut. Sebelum memprospek keluarga sendiri, Anda tetap harus belajar. Nah, Anda tetap harus belajar dulu tahapan prospek supaya anggota keluarga tetap positif menerima informasinya. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Ya, jangan nggak belajar main hajar hantam kromo aja. Akhirnya keluarga nolak semua gitu kan, sayang. Lanjut, apabila tim keluarga berhasil membangun sistem duplikasi keluarga berikutnya, semua anggota keluarga akan bisa merasakan kesuksesan hakiki di masa yang akan datang. Semua Bapak Ibu, mau tim keluarga aktif dan produktif, mau tidak aktif, tapi ketika kita menjalankan ini, anak kita punya bonus, anak kita punya reward nantinya. Mereka punya passive income juga, termasuk kita, termasuk pasangan kita. Akan luar biasa ya. Basic aja passive income yang bisa kita capai adalah 36 juta per bulan seumur hidup. Mau kita doang atau mau sekeluarga? Kan gitu, tinggal gitu doang. Kalau kita doang ya nggak usah daftarkan anak istri kita atau anak suami, nggak usah. Kalau mau kita doang. Tapi kerjanya capek sama capeknya. Tapi kalau kita mau capeknya kita ngefek ke semua anggota keluarga kita, daftarkan mereka. Ayah kita sudah tua, nggak apa-apa, daftarkan aja. Kalaupun dia nggak nikmatin, dia bisa wariskan ke adik kita misalkan. Nah, nggak usah ke kita, nah kitanya juga udah ada di sini gitu kan. Gitu. Siapa tahu ketika kita daftarkan ibu kita, ayah kita, mereka masih hidup, nyampai misalkan masing-masing misalkan mobil cash, bisa haji, ya nggak bisa daftar umroh. Dari mana duit mereka? Orang tua kita yang punya bonus, punya reward. Nggak pakai reward kita, ya nggak? Karena dia ada di jaringan kita dan kita isi kakinya. Kita kasih isi poinnya. Ketika mereka nyampe, mereka berangkat. Kita ngongkosin. Enggak, PTBS yang ngasih reward. Dipakai buat umroh. Kita, reward kita nggak keganggu. Sama, yang itu yang saya harapkan ketika nanti anak saya mau kuliah, anak saya mau buka usaha. Saya nggak usah keluar uang, nggak ganggu bonus saya dari PTBS. Mereka punya bonus sendiri. Makanya didaftarkan di jaringan kita. Bangun tim keluarga. Baik ya, sudah sampai sini ya. Jadi satu gerbong keluarga kita punya penghasilan masing-masing di bisnis ini. Kalau kita doang ya tetap satu gerbong keluarga kita akan menikmati. Tapi kita doang yang menerima penghasilannya. Yang kita berbagi sama keluarga kita nanti. Kita bayarin keluarga anak kita kuliah, kita bayarin anak kita eh, mau apapun. Tapi uangnya kita doang yang terima, yang punya. Tapi kalau kita bangun tim keluarga, sekeluarga punya uang. Dari mana? Dari PTBS. Kerjanya cuma sekali, tapi penghasilannya berkali-kali. Keluarga kita terima juga semua. Oke, udah ya di screenshot udah ya.
Lanjut. Nah, cara memulai membangun tim keluarga. Yang pertama, nah ini ingat nih Bapak Ibu, ini penting nih cara memulainya. Yang pertama itu Anda perbanyak database Anda dengan nama-nama keluarga. Masukin database itu nama-nama keluarga dulu. Saudara, baik saudara dekat maupun keluarga jauh ya. Saudara kandung, kakak, adik, saudara sepupu dari ayah, saudara dari sepupu dari ibu, paman, bibi, menantu, mertua kalau masih aktif, masih maksudnya masih produktif gitu ya, masih belum tua. Baru kemudian karib kerabat Anda lainnya. Jadi database Anda diisi dengan keluarga dulu Bapak Ibu. Tentukan dulu nama-namanya. Ya, perbanyak dulu database daftar nama keluarga dan saudara-saudara, dekat maupun jauh. Itu yang pertama caranya. Yang kedua, ketika Anda prospek keluarga, tetap Anda mulai dengan tahapan prospek, tetap pakai ilmu. Ya. Pakai tahapan prospek P1, P2, P3, undang ke seminar, follow up, sama caranya. Hanya follow up-nya beda. Ada pendekatan kekeluargaan. Ayah, kan udah paham ya, ayolah ya. Kan gitu ya. Beda follow up-nya. Bun, kan udah paham, Bun. Ayo, Bun. Kayaknya ini kita bangun tim keluarga ini keren, Bun. Ayolah join, kan Bunda sudah paham, sudah ikut seminarnya, sudah simak juga ya. Terus kenapa kita harus berbisnis? Kenapa kita bangun kuadran kiri? Maksudnya kenapa kita harus bangun kuadran kanan gitu kan? Merayunya atau follow up-nya lebih mudah. Tapi untuk sampai keluarga kita ke seminar tetap kita harus P1, P2, P3 supaya si suami atau si istri ini tetap mau menyimak seminarnya. Ketika sudah paham follow up-nya kekeluargaan ya enggak? Cubit-cubit dikit lah gitu kan di kasur. Nah, tetap lengkapi ilmu prospek Anda. Tapi kedekatan Anda dengan keluarga sendiri akan mempermudah Anda mengclosingkan keluarga dan saudara. Ya kan lebih mudah mengclosingkannya. Tapi untuk memprospeknya tetap menggunakan ilmu. Nah ilmu ini di grup ya. Makanya teman-teman grup itu dibaca. Yang belum masuk grup masuk ke grupnya. Kalau nggak tahu. Kata Coach Rico bangun tim keluarga tapi nggak tahu cara prospeknya. P1 itu apa, P2 apa. Kan kita nggak bahas di sini. Ingat di Zoom live seperti ini kita tidak bahas teknis. Makanya ada grup. Nah belajarnya di grup dan sama mentor Anda konsultasi ya. Lanjut ya. Yang ketiga, Anda closingkan dulu keluarga inti. Ya tadi sudah dibahas ya. Suami atau istri atau anak. Mau dia mau aktif mau tidak aktif. Udah kalau penting yang penting Anda punya tujuan kerja keras Anda ngefek ke keluarga. Gitu kan tujuannya ya. Kemudian bersama-sama prospek keluarga atau saudara lainnya. Pakai strategi merayu saudara. Nah, merayu saudara ya. Nah, merayu saudara ini nanti di follow up. Merayu di awal adalah merayu bagaimana saudara ini mau menyimak dulu, mau paham dulu, mau belajar, mempelajari dulu bisnisnya. Tetap pakai P1, P2, P3. Nanti ketika follow up-nya merayu. Bayangkan ngerayunya bareng-bareng. Prospek saudara Anda, adik Anda, bareng istri Anda, bareng anak Anda. Semua ngomong, ayolah paman, ayolah om, kata anak Anda. Om, ayo om, join om, kata anak Anda. Istri Anda, ayolah bang, Bang, ayolah kita bareng-bareng. Anda juga sama. Ayo, Dek. Ayolah. Apalagi yang dipikirin? Ayo kita bareng-bareng kita bangun bisnis ini. Enak nggak tuh? Enak, betul ya? Itu kekuatan tim keluarga. Ya, merayu akhirnya. Ya, pakai strategi merayu saudara. Apabila dilakukan kompak bareng-bareng sekeluarga inti Anda, efeknya Anda akan lebih kuat untuk meyakinkan saudara dan keluarga lainnya. Itu maksud saya. Kompak, bareng-bareng. Anak kita walaupun bocil, ya, ajarkan nanti kalau ketemu paman kamu ya. Kamu bilangnya begini, kalau misalkan mau melibatkan anak kita yang masih bocil, tapi nggak usah lah. Pasti ada anak kita yang sudah dewasa. Oh, maaf. Sampai sini paham? Di screenshot untuk nanti dibaca-baca lagi. Silakan screenshot. Sudah ya? Kita lanjut. Membangun sistem duplikasi keluarga adalah strategi membangun sistem duplikasi yang sangat layak Anda kerjakan. Layak ini. Betul ya? Karena orang lain aja kita prospek, kita ajak sukses Bapak Ibu. Orang lain kadang kita nggak kenal, kita ajak sukses. Sekarang saudara kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita, masa kita biarkan? Jadi membangun sistem duplikasi keluarga ini strategi membangun sistem yang sangat layak Bapak Ibu, layak Anda kerjakan. Ini dulu bahkan, jangan dulu orang lain, jangan dulu tetangga, jangan dulu kerabat yang lain.
Tapi keluarga dulu, saudara dulu. Lanjut. Dengan membangun tim keluarga dan duplikasinya akan menciptakan semua anggota keluarga yang sukses sejahtera di masa yang akan datang. Sukses sejahtera semua. Bayangkan anak kita nih sekarang masih sekolah atau masih kuliah. Sudah bangun jaringan. Apakah dia yang bangun atau kita yang bangun. Tapi semuanya terbangun ketika mereka nanti lulus sekolah, lulus kuliah, terseok-seok nyari kerja. Bisnis ini sudah berjalan buat mereka. Mereka nggak bingung, ada penghasilan. Tinggal kita ajarkan ketika mereka menganjak dewasa, kita ajarkan gini loh, kamu tinggal lanjut, kamu sudah punya bonus sekian sebulan, sekian seminggu, poin kamu sudah sekian. Insya Allah kalau kamu nggak sentuh pun pasti nyampe. Tapi kalau kamu mau percepat, yuk pelajarin. Biar kamu juga bisa jalankan. Ketika anak kita terseok-seok nyari pekerjaan, terseok-seok nyari penghasilan, tetap hidupnya aman. Mau nikah, dia punya uang sendiri, punya bonus-bonus, punya reward-reward yang bisa dipakai. Keren ya. Menjadi sukses sejahtera di masa yang akan datang. Tapi usahakan yang nomor satu ya, tim keluarga yang aktif dan produktif. Tapi itu juga nggak mesti mutlak juga. Yang kedua juga nggak masalah. Yang penting kan kita sudah niat mau jalankan bisnis, betul nggak? Apa salahnya ada keluarga kita di dalamnya sebelum orang lain. Nah, segera daftarkan keluarga Anda. Milikilah masa depan keluarga yang cerah, sukses, sejahtera. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, silakan di screenshot. Jadi ini tujuannya adalah supaya ketika kita menjalankan bisnis ini bukan kita doang yang sukses, tapi satu gerbong keluarga kita juga bisa ikut sukses. Ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Karena kita masih ada waktu ya. Silakan kalau ada mau yang ditanyakan tentang membangun tim keluarga. Silakan. Misalkan nih, coach gimana caranya ngeprospek pasangan saya yang sudah negatif atau anak saya sudah negatif? Ulang dari awal. Ice breaking lagi. Jangan lanjut bicara bisnis dulu. Ice breaking lagi, bangun lagi silaturahmi yang enaknya, yang nyamannya, ya. Bangun kepercayaan, bangun kenyamanan. Ice breaking lagi. Jangan jangan lanjutin. Ayolah join orang negatif. Kita gitu-gituin, kita bahas lagi bisnis ya tambah negatif. Jangan bahas bisnis kalau udah terlanjur, tapi mulai dari nol lagi. Ice breaking lagi, gali kebutuhan lagi, bangun impian lagi, gitu. Nanti baru masuk lagi tipis-tipis tentang bisnis. Insya Allah motivasi dia akan muncul, dia punya kemauan untuk menyimak, kemauan untuk memahami, nanti akan lebih mudah. Nah, yang belum melakukan jangan dulu kalau belum belajar ya. Jangan sampai belum belajar udah prospek, salah lagi, negatif lagi, anak malah menentang, gara-gara caranya salah. Jadi tetap belajar dulu. Makanya kan kita tahap pembelajaran sekarang ya. Tiap hari Zoom tapi anak tidak bisa termotivasi. Ya gimana? Setiap hari Zoom kan yang Zoom bundanya. Anak itu di prospek supaya mengikutinya seminar, bukan mengikuti Zoom. Zoom ini pembelajaran. Gitu Bunda. Anak itu di prospek dulu. Harus mengikuti seminar dulu. Bukan ngikuti Zoom kayak gini ya. Mereka juga belum paham apa-apa. Ini kan Zoom pembelajaran, bukan Zoom prospek. Mungkin yang tadi ya, terlanjur saudara negatif gitu kan. Ya, ulangi lagi dari awal, tapi jangan jangan bahas lagi bisnis. Orang negatif jangan kita bahas lagi, tapi kita bahas yang lain P1. Nah, Bunda Lulu kan belum belajar P1 tuh gimana, P2 gimana. Fokus dulu belajarnya. Karena gini, Bapak Ibu. em, ya wajar, ini suatu kewajaran ketika mitra baru bergabung itu belum paham waktu dikatakan tugas mitra baru itu belajar. Nah, ketika disampaikan itu banyak yang nggak masuk, nggak paham gitu. Padahal udah dibilang mitra baru itu tugas pertamanya belajar, bukan prospek. Walaupun sudah pernah baca, walaupun sudah pernah mendengarkan, tetap prospek gitu kan. Tapi itu sih wajar sih sebenarnya. Cuman efeknya menjadi sesuatu yang disayangkan. Kenapa? Anak negatif, suami negatif, itu efeknya. Tapi kalau misalkan dari awal juga sudah langsung paham bahwa di sini itu kita ngikutin arahan mentor. Kata mentor, jangan prospek, belajar dulu, jangan prospek. Tapi kan itu ya karena mitra baru ya. Nah, ini juga sebenarnya evaluasi penting buat para leader, para sponsor nih. Harusnya dipahamkan. Mitra baru itu jangan dibiarkan prospek sebelum belajar. Karena bertindak tanpa ilmu itu bunuh diri. Bunuh diri kan akhirnya apa? Orang yang tadinya punya potensi untuk bergabung menjadi tim yang
bagus, tim keluarga malah negatif. Itu namanya bertindak tanpa ilmu, bunuh diri. Pergi perang tapi belum tahu pasang senjata, belum tahu cara menembak. Mati konyol kan? Iya itu. Karena perang tanpa ilmu, tanpa latihan dulu, tanpa belajar dulu. Sama di bisnis juga. Kita nggak belajar, kita langsung berangkat prospek, pasti penolakan. Pasti negatif, penolakan, diejek, dihina, dicaci, dimaki. Tapi lihat, yang sudah mempraktekkan cara yang benar, ada nggak orang menghina, mencaci, memaki? Nggak ada. Nggak ada. Positif, hanya paling mentoknya kendala modal. Kendala modal itu juga bukan akhir dari segalanya. Kita punya solusinya, kita punya ide-ide solusi yang menginspirasi dia, sehingga dia mau mengerjakannya. Banyak. Di sini juga pasti banyak yang tadinya kendala modal, tapi ketika sudah sharing sama saya, sharing sama Coach Gandhi, Coach Andri, kebuka solusinya. Akhirnya bisa bergabung. Jadi kendala modal itu bukan kendala. Tapi kendala itu adalah ketika kita ketemu cambit negatif gara-gara salah mempraktekkan ilmunya. Mungkin salahnya karena kita nggak belajar atau kita belajar tapi nggak fokus. Kita selalu membohongi diri kita sendiri. Ketika kita ditanya sudah paham, padahal belum kita jawab sudah paham. Kita bohong ke diri sendiri, itu ngebohongin mentor. Ya, nanti kan kita sendiri yang rugi gitu. Ya. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah prospek tapi tidak paham masih negatif anak-anak, kan sudah saya bilang Bunda. Ketika kita prospek orang nggak paham, itu yang salah bukan orang itu. Kita yang salah. Kenapa orang nggak paham? Artinya ketika kita menyampaikan itu nggak benar, nggak tersampaikan maksud dan tujuan kita. Apa yang mau kita jelaskan tuh nggak bisa diterima oleh orang itu. Akhirnya dia negatif, dia nggak paham. Yang salah bukan mereka. Camin itu hanya menerima informasi. Dan mereka merespon informasi itu berdasarkan pemahaman mereka. Ketika pemahaman mereka benar, mereka positif. Pemahaman mereka salah, mereka negatif. Nah sekarang kalau dia negatif, berarti pemahaman yang mereka terima itu salah. Ketika pemahaman mereka salah, siapa yang menyampaikan pemahaman? Kita kan, berarti kitanya yang masih salah. Itu evaluasi, makanya banyak-banyak konsultasi. Nih Bunda Heni nih, saya tanya Bunda Heni sudah seberapa banyak konsultasi sama mentor? Coba, ada gak? Coba Bunda Heni bisa jawab gak? Sudah segimana intensitas Bunda Heni konsultasi ke mentor? Ya kan? Ya wajar, gak pernah konsultasi. Artinya kerja sendirian. Karena tim kita itu ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Kita nggak belum punya di bawah, berarti tim kita di atas. Siapa? Mentor kita, sponsor kita, leader kita. Libatkan, kan tim. Tim itu kerjasama, bukan sendirian. Ini prospek sendirian. Entah kapan prospeknya, tiba-tiba anaknya negatif. Kapan prospeknya? Gimana caranya? Nggak ada yang tahu. Karena tidak konsultasi, tidak melibatkan timnya. Nah itu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Nah kalau untuk tahun 2025 mau kayak gitu lagi. Ya hasilnya juga sama seperti ini lagi. Bunda Lulu, kalau suami saya kos jadi negatifnya karena di tempat kerjanya ada istrinya yang sudah gabung tapi tidak berkembang. Itu sebenarnya bukan masalah negatif positif. Itu adalah yakin dan tidak yakin, Bunda. Kalau kalau ada orang join tidak berkembang, itu bukan masalah dia negatif terhadap bisnis atau positif. Itu yakin dan tidak yakin. Nah, caranya gimana? Coba Bunda Lulu tanya ke suami. Siapa itu yang sudah join nggak berkembang? Coba tanya. Segimana pembelajarannya, segimana pembinaan dari mentornya. Ada pembinaan seperti tim saya nggak gitu, Bunda Lulu bilang. Tim saya lihat ada Zoom-nya, ada grupnya, ada mentornya tempat bertanya, suka diajak sharing-sharing. Nah, teman suami itu coba cek ada nggak seperti ini. Kalau nggak ada, wajar dia tidak berkembang. Gitu aja, beres. Yang penting sudah paham bisnis ini bisnis positif, bukan bisnis MLM seperti yang di luaran. Berarti bukan negatif positif, tapi suami itu nggak yakin, ah Bunda nggak akan sukses juga sama nanti seperti istri teman saya gini-gini. Itu kan, cuma Bunda caranya ya edifikasi. Nah makanya nih Bunda Lulu nih belum belajar, kan belum tahu edifikasi itu apa. Tapi sudah prospek suami. Jangan di prospek dulu, udah Bunda mah join, udah belajar aja dulu, nggak usah ngajak suami dulu, biarin aja. Suami komentar apapun udah biarin aja nggak usah dijawab. Yang penting Bunda fokus belajar. Nanti ketika ilmunya sudah dapat baru tuh ngobrol sama suami. Oh, ayo ya mau ngobrol apa? Siapa kemarin yang ayah bilang nggak berkembang? Gimana dia? Baru Bunda udah punya ilmunya. Akhirnya insya Allah nanti suami paham. Oh gitu ya Bun.
Mungkin juga ya dia tidak berkembang, mungkin dia nggak ngikutin pembinaan, atau mungkin mentornya nggak bikin support system dan lain sebagainya. Akhirnya suami kan paham, paham sendiri. Kenapa? Bunda yang ngasih tahu. Jangan samakan tim saya dengan tim orang itu. Kalau memang sama, lihat ada nggak dia Zoom, ada nggak dia grup pembinaannya, ada nggak mentor tempat konsultasinya. Saya jawab nggak tahu. Ya tanya dong ya, gitu. Masa bunda ayah samakan gitu kan? Ayah kan udah lihat bunda sering Zoom, bunda sering ngobrol sama mentor, ada grupnya tempat belajar gitu kan. Kalau mau mau menyamakan ya cek dulu di sana apa betul sama. Kalau beda ya jangan disamakan. Karena di sini salah milih tim, salah milih mentor ya akibatnya tidak berkembang dan tidak sukses. Yang sudah milih timnya benar juga, sudah dapat tim yang benar, sudah dapat mentornya aja juga banyak yang nggak berkembang. Kenapa? Ya orangnya nggak mau belajar, ya kan? Orangnya nggak mau konsultasi, orangnya nggak mau diskusi, jalan dengan cara sendiri, padahal caranya sudah dikasih tahu, udah dikasih tahu kerjanya kerja sama, masih kerja sendirian. Ya itu kan orangnya, bukan mentornya, bukan support sistemnya. Ya, oke paham ya Bunda Lulu ya. Fight like a tiger, win like a champion. Apa coach? Fight like a tiger. Berjuanglah seperti harimau dan menanglah seperti seorang juara ya, champion itu juara. Ya, jadi jangan kita fight seperti apa? Seperti rabbit gitu. Kita berjuangnya seperti kelinci. Aduh, kita berjuangnya seperti macan, seperti harimau. Semangat ya kan, tanpa pantang menyerah. Karena kita pengen menang seperti seorang juara. Masya Allah. Ya. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih buat apa ada Zoom ini? Capek tiap malam begadang gitu kan. Kenapa harus ada grup? Ya sebenarnya nggak harus ada juga sih. Kalau sepakat kita nggak usah ada grup, nggak usah ada Zoom, nggak apa-apa juga gitu. Nggak usah belajar, nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya itu tadi, kita tuh kan punya tujuan, ya enggak? Semua orang punya tujuan, bukan hanya saya. Saya punya tujuan, Bapak Ibu punya tujuan. Dan kita samakan tujuannya supaya tindakan kita juga sama, Bapak Ibu. Jadi nggak beda-beda. Kalau kita belajar, belajar semua. Kita praktek, praktek semua. Kita konsultasi, konsultasi semua. Jangan ada yang tim yang lain belajar, dia enggak. Tim yang lain dia praktek, kita enggak. Berarti Anda tidak menjadi anggota tim yang baik. Nah, orang lain juga nanti nggak akan mau bantu Anda. Nggak mau. Kenapa? Anda nggak aktif. Anda tidak ada andil di dalam tim. Ya kan? Nggak ada andil dalam tim. Ketika Anda butuh pertolongan, orang males. Ah, kemana aja kamu selama ini? Enak aja tiba-tiba muncul minta tolong gitu kan. Jadi bisa gitu kan. Karena kita selama ini menghilang. Selama ini kita nggak peduli sama tim kita. Gitu. Jadi tetap intinya jangan kerja sendirian, kerjalah bersama tim, jangan kerja dengan cara sendiri karena caranya sudah ada. Ya. Dan bangun tim keluarga, hasilnya dahsyat, capeknya sama tapi satu gerbong keluarga kita bisa sukses, punya penghasilan, punya masa depan karena kita bangun tim keluarga dan duplikasinya. Dan terakhir, visualisasikan impian Anda. Jelas, spesifik, dan tertulis. Ada gambarnya yang ketika kita buka-buka selalu terbayang-bayang di mato. Akhirnya kita semangat kita bangkit. Kita nggak pernah lembek lagi. Kenapa? Kita punya impian yang mau kita kejar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah ketika kita bisa istiqomah dan kita tetap fokus sama tujuan kita bisa menikmati prosesnya. Insya Allah satu persatu nanti kita bisa mendapatkan semua yang kita impikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya ya. Siap ya. Saya mau tahu dulu nih siapa yang siap bangun tim keluarganya nih. Coba katakan saya nih supaya di screenshot. Ya biasa kita pembuktian. Kalau nggak jawab berarti kan nggak siap. Berarti mungkin nggak paham atau memang nggak punya niat. Silakan, yang siap membangun tim keluarga, katakan saya, tim mentor, tim leader, tolong di screenshot ya. Nanti kita bahas, kita bantu orang-orang yang bilang saya malam ini,
kita bantu sampai tim keluarganya terbentuk, sampai duplikasinya, sampai suksesnya. Ya, buru-buru jawab karena kita waktu sudah habis ya, sudah mau jam 11. Ngeri ya yang malam ini ya. 2 materi sih dijadiin satu. Siap, banyak sekali ya. Muncul di layar bisa dibaca. Cuman saya nggak baca satu-satu, tapi terbaca sama saya dan nanti di screenshot juga supaya ketahuan. Nanti kita bantu yang mengucapkan saya, yang penting sungguh-sungguh serius. Jangan sudah bilang saya ketika nanti mentor mau bantu, malah banyak alasan, coach gini, coach gitu. Padahal hari ini malam ini bilang saya gitu kan. Ketika nanti mau dibantu, alasan doang gitu. Jangan ya, jangan pernah beralasan. Cari solusi. Siap? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semua. Waktu juga yang memisahkan kita karena besok masih jam atau hari kerja, besok masih banyak aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan, termasuk saya gitu kan. Makanya kita butuh istirahat yang cukup supaya otak kita fresh, tenaga kita juga fresh, sehingga kita bisa besok melakukan aktivitas. Jangan lupa bikin agenda kerja, daily activity. Nanti sodorkan ke mentor masing-masing, minta persetujuan mentor coach. Saya pengen jadwalnya seperti ini. Coach cocok nggak gitu? Tagih ya gitu. Nah, kalau sudah ditagih, mentor kita kalau sudah setuju, mentor juga punya catatan. Hari Senin siapa aja di jam berapa aja tuh mitra yang pengen konsultasi. Selasa di jam berapa aja siapa aja mitranya yang pengen konsultasi sampai Senin sampai Minggu. Akhirnya setiap hari kita berproses. Setiap hari kita berproses, setiap hari kita konsultasi. 2025 luxury semua. Amin ya robbal alamin. Oke, semuanya selamat malam. Selamat berjumpa kembali nanti di episode berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.